never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez adalah satu-satunya yang mampu mengikuti Jorge Martin dan Pecco Bagnaia selama Grand Prix Sepang. Setidaknya, pada tahap pertama balapan, sebelum turun ke tanah, pria asal Gresini itu mampu bangkit dengan cepat untuk kembali ke lintasan, sehingga ia mampu menorehkan beberapa poin penting dalam perebutan posisi ketiga klasemen. Keseimbangan karirnya. Ya, hari ini adalah salah satu hari di mana kamu terjatuh dan terjatuh. Itu adalah salah satu hari ketika saya merasa paling nyaman dengan sepeda motor. Mungkin akhir pekan adalah hari di mana saya merasa lebih baik berkendara. Saya sangat jelas tentang posisi saya. Bahkan, ketika saya sudah melewati garis finish pada lap sebelumnya, setelah melihat duel antara Martin dan Bagnaia yang sudah stabil, saya sempat melihat ke papan dan saya melihat Bastianini tertinggal 2,5 detik. Dan saya telah memutuskan untuk bersantai, menyerah dan tetap di sana. Namun terkadang hal ini terjadi. Positif. Akhir pekan yang sangat menyenangkan. Jauh lebih baik dari yang kami harapkan. Marquez mampu melihat pertarungan Bagnaia dan Martin dari dekat di 4 lap pertama. Saya telah melihatnya secara intens. Apalagi karena mereka melaju dengan sangat cepat dan sekaligus bertarung. Mereka berkelahi, tapi saya tetap bertahan dan mereka yang berada di belakang bertahan lebih lama. Jadi mereka mempunyai level yang sangat tinggi. Saya mengharapkannya dari Pecco, saya tidak mengharapkannya dari Martin. Saya mengharapkan Martin yang lebih konservatif, tetapi dia memutuskan untuk menyerang dan mempersulit Pecco. Tapi mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Pecco tampil yakin untuk menang, kita lihat saja bagaimana balapan terakhir berakhir. Meski terjatuh, ia tetap berada di peringkat ketiga championship. Ini bukan berarti menyerah. Lebih dari bagi saya, untuk menghormati tim. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Hari ini saya melakukan kesalahan, saya terjatuh saat berada di posisi ketiga dan saya tersangkut motor. Setelah kecelakaan, kondisinya tidak pernah sama lagi, namun saya mampu kembali ke posisi ke-12. Sementara itu, Enea Bastianini tidak menyerah pada ide awalnya untuk ujian terakhir dan menentukan musim ini, tempat pertama, ketiga, kemudian. Itu akan tergantung pada bagaimana perlombaan berkembang. Semuanya akan diputuskan di Barcelona. Kemenangan Pecco Bagnaia di Sepang memperpanjang penderitaan Jorge Martin yang hanya perlu mencetak 2 poin lebih banyak dari pebalap Italia. Itu di sprint untuk menjadi juara dunia. Enea Bastianini, pada bagiannya, bersaing untuk tempat ketiga dalam kejuaraan bersama Marc Marquez. Hanya 1 poin yang memisahkan mereka, dengan angka 93, memimpin. Manuel Pecino, kolaborator Motosan, mengumpulkan pernyataannya dari rute Asia. Tempat ketiga yang mengecewakan dibandingkan dengan kemenangan tahun lalu. Saya merasa terganggu dengan kenyataan bahwa beralih dari menang berdasarkan jarak ke finish ketiga berdasarkan jarak sangatlah berbeda. Itu artinya kita melewatkan sesuatu. Saat ini, penting untuk memberi 100%, tapi hari ini kami jelas tidak mencapainya. Ketika saya tidak bisa menunjukkan potensi penuh saya tidak bisa bahagia. Beberapa permasalahan yang tidak biasa, kurang lebih seperti kemarin, saya memiliki masalah serupa. Pada start pertama saya melakukannya dengan baik, saya berada di posisi ketiga, tetapi pada start kedua saya berada di posisi kelima. Namun, bahkan setelah melewati Morbidelli dan memiliki lintasan yang jelas di depan, saya lebih lambat dibandingkan Pecco dan Jorge. Perasaanku sedang tidak enak, jadi aku memutuskan untuk tetap tenang. Lalu, saat Marc terjatuh, dia memberi saya podium. Saya datang ke Sepang dengan tujuan untuk menang dan saya tidak mencapainya. Masalah, perasaan, pada ban depan yang tidak berubah. Sedangkan bagian belakang, dengan ban, saya mengalami lebih banyak kesulitan dibandingkan tahun lalu, terutama pada bagian depan.
Marc Marquez menyaksikan dari barisan depan pertarungan sengit antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin di awal Grand Prix Malaysia, namun terjatuh membuat dia tidak bisa naik podium. Balapan MotoGP Sepang diawali dengan 3 kali crash dan bendera merah, namun hal itu tidak menyurutkan semangat Jorge Martin yang meski mempertahankan keunggulan, mempertaruhkan kumisnya dengan serangkaian overtake dengan Pecco Bagnaia yang membuat keduanya mencapai batas maksimal. Ketiga, kurang dari setengah detik, adalah Marc Marquez, yang menyaksikan pertarungan dari barisan depan, namun akhirnya membayar mahal untuk masuk, karena terjatuh membuatnya absen dalam perebutan podium. Saya pernah mengalaminya, saya sudah membeli tiket di barisan depan dan saya sudah membayar mahal untuk itu, kata pria asal Gresini itu saat ditanya bagaimana melihat pertarungan dua penantang gelar tersebut. Saya membayarnya dengan jatuh saat mencoba mengikuti mereka, kenyataannya mereka melaju sangat cepat. Saya mengharapkan Pecco seperti itu, yang tidak saya duga adalah Martin mengambil begitu banyak risiko. Dia memutuskan dan ternyata baik-baik saja untuknya sampai titik tertentu, lalu dia tahu bagaimana menerima bahwa Pecco punya sedikit lebih banyak, jelasnya. Faktanya adalah ketika saya melihat Martin menyerang dan waktunya berjalan cepat, saya mencoba mengikuti mereka tetapi tidak bisa. Dan kami menjauh dari mereka yang berada di belakang, jadi mereka melaju dengan 1 gigi lagi. Selama 3 lap, Pecco dan Jorge telah berpapasan dan berpapasan satu sama lain sekitar 15 kali dan sentuhan dan jatuh mungkin terjadi sekaligus luar biasa, yang akan membuat Marquez memimpin sendirian. Saya tidak berpikir saya bisa memenangkan perlombaan, tapi ya, ada saat ketika saya berpikir, hati-hati itu adalah pertarungan yang adil, tapi mereka bersentuhan di sini di jalan lurus, tapi ya, mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka harus melakukannya, katanya. Pecco keluar dengan keyakinan bahwa dia harus menang, kita lihat saja bagaimana balapan terakhir berakhir. Sementara itu, Maverick Vinales mencapai hasil maksimal di Sepang. Maverick Vinales meraih posisi ke-7 di Grand Prix Malaysia, di mana masalah overheating pada Aprilia RS GP24 kembali muncul. Ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan, jelas, hal itu tidak membantu tim Noale atau Maverick mendapatkan akhir pekan yang lebih baik. Dia finish di antara Quartararo dan Rins, dua motor Yamaha, berjarak 19 detik dari kemenangan di trek yang dia menangi pada tahun 2019. Beginilah cara dia mengulas karirnya dalam pernyataan kepada kolaborator kami Manuel Pecino. Lebih baik dari yang diharapkan, balapan yang bagus. Jauh dari kepala, tapi balapan yang mantap, sejujurnya. Kami telah melakukan lebih dari yang kami harapkan dengan P7, jadi ini sangat bagus. Saya mampu menjaga kecepatan dengan baik selama balapan, berusaha mempertahankannya dan berusaha agar ban tidak terlalu panas. Saya pikir itulah hasil maksimal yang bisa kami dapatkan. Pertahankan konsistensi, kami perlu terus melanjutkan, tetapi konsistensi itu bagus. Kami secara konsisten berada di posisi 6, 7, 8 dalam balapan, jadi kami harus mempertahankannya. Saat itu sangat panas, sulit untuk menyelesaikan balapan, namun saya mampu melakukannya. Saya dalam posisi yang bagus, masih dengan ritme. Peningkatan rem, ya, jauh lebih baik.